uang ratusan juta atau miliaran berserakan di jalan. Ini yang dilihat Mas Febri ya, dilihat Mas Febri berserakan ya. Seperti uang tidak dipakai, ini uang ratusan ribu sama 50-an ribu berserakan. Kalau di total mungkin perkiraan Mas Febri di jalan itu uang yang berserakan itu mungkin sekitar 5 karung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata yang dialami teman saya. Jadi tadi pagi teman saya telepon untuk menceritakan kisah-kisah yang pernah dialami. Jadi teman saya itu sebenarnya ada 3 kisah, tapi yang satu ini sangat menarik bagi saya untuk saya ceritakan. Kejadiannya itu di tahun 2017 ya, di tahun 2017. Jadi kisahnya, teman saya itu berprofesi sebagai sopir truk ya, atau sopir truk. Teman saya, perkenalkan, namanya Febri dari kota Surabaya. Tapi Mas Febri ini bukan asli kelahiran kota Surabaya ya. Mas Febri ini kelahiran kota dari Sumatera ya, tapi ikut pamannya di Surabaya ya. Jadi menjadi sopir truk di salah satu perusahaan di Jakarta. Tapi setelah mengantar dari Jakarta ke Surabaya, kemudian barang yang mau diantar itu dibawa ke Pacitan. Jadi seperti ini kisahnya. Jadi di tahun 2017 pas musim hujan ini ya, kebetulan pas musim hujan, jadi suasana di jalan itu kita mulai ceritanya dari Kabupaten Madiun ya. Dari Madiun itu perasaan Mas Febri itu sudah merinding ya, sudah merinding. Setelah itu sampai di Kecamatan Dalopo Madiun itu istirahat. Setelah makan kenyang dan istirahat sejenak secukupnya, kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke Pacitan. Setelah memasuki Kabupaten Ponorogo, ini bulu kuduknya itu merinding. Yang dikatakan Mas Febri tadi pagi bercerita bahwa setelah memasuki Gapuro, selamat datang di daerah Blilir Ponorogo, itu bulu kuduknya merinding. Jadi Mas Febri ini pertama kalinya dari Jakarta lewat Surabaya, karena lewat Surabaya itu mengantar ke Surabaya dulu, dari Jakarta ke Surabaya terus ke Ponorogo, ke Pacitan, itu memasuki Kabupaten Ponorogo itu yang pertama kali katanya pada tahun 2017 ya. Di tahun 2017 Ponorogo menurut saya juga sebenarnya sudah sangat ramai banget, tapi berhubung itu baru selesai hujan deras ya, jadi suasananya di jalan itu sangat sunyi banget. Biasanya itu banyak sekali anak-anak muda jalan motoran ke sana kemari, itu tumben banget waktu itu sepi banget ya. Padahal waktu itu kata Mas Febri itu malam minggu. Terus kemudian saya bilang, kalau malam minggu di Ponorogo di tahun 2017 itu rame Mas. Enggak Mas, waktu itu bener-bener sepi banget, sepi. Terus kemudian setelah dari Blilir menuju ke arah kota, mau tujuan ke arah Pacitan, dan kebetulan HP-nya yang dibawa Mas Febri itu mati dan kernetnya apalagi tidak membawa HP. Kemudian Mas Febri bercerita dia cuma dikasih ancar-ancar dari kantor untuk jalannya menuju ke Ponorogo, dari sini belok sini, dari sini gitu aja. Terus kemudian Mas Febri oke, ya gitu aja ya pokoknya. Terus kemudian perasaannya Mas Febri setelah memasuki kota Ponorogo itu, sesampainya di kota, masuk kota Ponorogo itu ya, itu perasaannya Mas Febri jalan ke kotanya itu panjang banget, lurus ya. Padahal kalau menurut saya ya, dari Blilir ke arah kota Ponorogo ke arah Pacitan itu belok-belok ya, belok-belok itu. Kalau lurus terus
bingung saya, pokoknya tidak ada jalan perasaannya Mas Febri waktu itu ya, jalannya lurus lempeng terus, sepi banget ya. Tapi toko-toko, kios-kios dan lain-lainnya itu masih buka semua ya, masih banyak yang buka ya, bukan semua, masih banyak yang buka. Memasuki Ponorogo tepat jam 1 malam ya, karena Mas Febri dan kernetnya tadi di Indaropo istirahatnya cukup lama banget ya, sekitar jam 1 malam. Setelah keluar dari kota Ponorogo, itu sesampai di Pasar Balong, sekitar di situ istirahat 1 jam, melanjutkan ke Pacitan. Jadi sekitar jam setengah 2 dari Balong Setar menuju ke Kabupaten Pacitan. Pas waktu dari istirahat itu, truknya di starter tidak mau hidup sama sekali, padahal waktu itu truknya masih baru gas ya, masih dipakai, jarak tempuh itu masih 3 kali ya. Yang pertama dibawa ke Lampung, terus yang kedua dibawa ke Jember, yang ketiga yang mau dibawa ke Pacitan. Jadi di situ sudah mendapat gangguan ya, padahal truknya itu truk baru semua, pokoknya namanya truk baru ya, seperti itu ya, baru semua. Ini di starter bunyi cuma jreng 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 jreng, seperti masuk angin itu ya, seperti masuk angin. Terus kemudian di situ salah satu warga ngomong sama Mas Febri, "Mas, jangan dipaksa, tinggal istirahat dulu, ngerokok di situ ya." Setelah itu Mas Febri ngikuti apa yang disarankan oleh warga Balong tersebut ya, atau warga Balong atau warga pendatang, tidak tahu, pokoknya waktu itu orang di sekitar nasi pecel di situ ya. Terus ngomong disuruh istirahat dulu, jangan dipaksa. Terus ditinggal rokok habis 2 batang, kata Mas Febri. Selanjutnya di starter langsung hidup, jreng. Mas Febri pun lega. Nah, ini bener-bener kisah nyata yang diceritakan oleh Mas Febri kepada saya. Jadi kenapa Mas Febri tahu channel YouTube saya ya? Waktu itu Mas Febri melihat video saya yang FYP di TikTok ya, di TikTok, kemudian dia menghubungi saya. Jadi saya akan menceritakan video saya yang FYP di TikTok itu video yang seputar pedagang ayam yang mendapat pesanan pernikahan gaib di Ponorogo itu ya. Jadi Mas Febri pengen berbagi cerita kepada saya menghubungi lewat TikTok itu ya. Jadi taunya saya punya channel YouTube itu taunya dari TikTok, katanya seperti itu. Kemudian saya sambut dengan baik ya, namanya teman mau bercerita ya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, pengen berbagi cerita, mengisahkan pengalaman yang pernah dia alami supaya bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Jadi setelah dari Pasar Balong, Mas Febri melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pacitan ya. Jadi di dalam perjalanan dari Pasar Balong ke arah Pacitan, jadi videonya saya singkat, dari sini sekitar jam 2 ya, jam 2-an atau setengah 2 seingatnya Mas Febri ya. Itu jalan, padahal di Pasar Balong itu sudah ramai banget jam 2-an itu, tapi menuju ke arah Pacitan sepi banget. Dan kejadiannya seperti ini dulur ya, kejadiannya seperti ini. Setelah berjalan dari Pasar Balong sekitar 5 menitan atau 10 menit seingatnya Mas Febri ya, itu bulu kuduknya merinding semua ya, bulu kuduknya merinding semua, dan kernetnya itu sudah mulai setengah tidur, ndak tidur itu masih, tapi mau membangunkan kernetnya, dia tidak mau ganggu karena capek, karena tadi di Surabaya itu jadi kuli panggul lah, seperti itu dijadikan kernet ya, seperti itu yang dibawa Mas Febri ya, untuk dijadikan temen ya. Sebenarnya kornetnya itu bukan kornet asli, cuman kuli panggung, karena kornetnya Mas Febri yang asli itu sakit ya. Jadi
pas sekitar jalan dari Pasar Balong sekitar 5 menit atau 10 menit, tiba-tiba ini katanya saya juga mengikuti apa yang dikatakan Mas Febri waktu lewat via telepon tadi pagi ya. Tiba-tiba Mas, di jalan itu uang ratusan juta atau miliaran berserakan di jalan. Ini yang dilihat Mas Febri ya, dilihat Mas Febri berserakan ya. Seperti uang tidak dipakai, ini uang ratusan ribu sama 50-an ribu berserakan. Kalau di total mungkin perkiraan Mas Febri di jalan itu uang yang berserakan itu mungkin sekitar 5 karung. Pokoknya banyak banget. Dan Mas Febri kecepatan waktu itu cuma 60 km per jam karena membawa muatan berat ya. Jadi setelah jalan yang banyak uangnya itu dilibas itu berhamburan ke kanan dan ke kiri ya. Ini bener-bener uang. Jadi Mas Febri ini sempat mengurangi kecepatan pelan sampai dilihat, ditengok ke bawah itu ya bener-bener uang, asli uang ya, asli uang. Tapi perasaannya Mas Febri itu seperti merinding semua, itu seperti ada angin yang meniupi bulu kuduk, itu berdiri semua. Ini bener-bener serem banget karena posisi waktu itu di Jalan Raya Ponorogo menuju Pacitan itu hujan gerimis rintik-rintik ya. Jadi saya ceritakan kembali seperti apa yang dikatakan Mas Febri ya. Jadi uang itu berhamburan ke kanan dan ke kiri. Setelah dikira uangnya itu sudah mulai kelihatan sudah sedikit demi sedikit tinggal berceceran sedikit, itu Mas Febri berhenti. Mas Febri berhenti, terus dia ngomong kalau bener-bener uang, istilahnya kalau bahasa Indonesianya ya, tadi ceritanya itu pakai bahasa Jawa, jadi saya terjemahkan dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Kalau emang rezeki saya, uang ini tidak akan menghilang. Kalau cuma pamer, pergilah, bawa pergi, jangan diperlihatkan ke saya tidak butuh, saya mencari uang yang halal. Dia berkata seperti itu, kemudian turun dari truk. Uang itu benar-benar tidak ada sama sekali, tidak ada uang sama sekali. Kemudian singkat cerita Mas Febri itu melanjutkan perjalanan sampai ke Pacitan. Terus di sana ketemu orang-orang teman-temannya Mas Febri, orang-orang Pacitan, bukan sopir ya, orang-orang sana bercerita bahwa katanya teman-temannya yang dulu juga pernah mengalami itu di Jalan Raya Ponorogo Pacitan ya. Pokoknya di daerah Balong ke selatan tempatnya seperti itu ya. Untuk lebih tepatnya Mas Febri juga tidak begitu hafal untuk lebih detailnya lokasinya ya. Tapi ini juga pengalaman yang berharga bagi Mas Febri ya. Jadi buat teman-teman yang untuk bepergian atau berkendara ke wilayah tempat jauh itu, harusnya dari rumah itu diusahakan untuk berdoa untuk keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain, dan juga harus menahan godaan. Jadi diperlihatkan uang itu juga salah satu sebuah godaan, katanya Mas Febri seperti itu dulur ya. Jadi saya sengaja singkat ceritanya supaya lebih pendek buat teman-teman tidak bosan untuk menonton channel YouTube Pegawai Mesos untuk mengikuti cerita-cerita selanjutnya seputar kisah nyata yang dialami oleh narasumber-narasumber saya. Jadi saya ini lagi menunggu. Ini juga ada cerita dari teman dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, mau telepon saya karena waktunya dia bekerja tidak bisa datang ke tempat saya ya. Oke, terima kasih dulur ya.